Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada persekutuan usia indah yang biasa kita lakukan sekali sebulan. Setelah kira-kira 4 bulan kita tidak dapat mengadakannya akibat virus corona yang melanda dunia. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kita akan masuk dalam saat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan sebagai yang mendasari persekutuan kita pada sore hari ini, yang saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita akan segera memasuki persekutuan kita. Kita akan memuji Tuhan dari pujian kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami datang ya Bapa memuji menyembah-Mu, bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, mengumpulkan kami di tempat ini untuk mempersiapkan siaran dari persekutuan usia indah secara online yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan semua kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat melakukan pelayanan ini dengan yang terbaik dari yang dapat kami lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Haryanto, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah
Engkau yang menolong melalui Roh Kudus agar sungguh-sungguh hamba-Mu dapat mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua untuk menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah pada akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sedikit refleksi ke belakang, kita sudah 4 bulan tidak dapat bertemu tatap muka dalam persekutuan kita. Dari mulai bulan April kalau nggak salah sampai Agustus, sampai Juli 4 bulan. Memang keadaan ini di luar dari apa yang pernah kita bayangkan. Bukan hanya persekutuan kita aja yang tidak dapat dilakukan, bahkan kehidupan bergereja juga jauh berubah. Yaitu tidak dapat berkumpul di gereja sebagaimana biasa setiap minggu. Ini terjadi karena seperti tadi saya katakan, virus corona yang melanda dunia. Kita hanya percaya kepada Tuhan dalam hal ini, bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ada rencana Tuhan yang paling baik untuk kita semua dan untuk dunia ciptaannya ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Haryanto. Temanya Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Hidup yang getir kalau saya boleh katakan lebih daripada sulit. Getir adalah satu hal yang memang sangat kita dapat rasakan secara langsung. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, lebih dari itu banyak orang meninggal. Kita hanya berharap pertolongan Tuhan agar Tuhan yang menjagai dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita memuji Tuhan dulu untuk itu dari lagu pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, salam rindu, shalom. Kita bersyukur sekali kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih sekalipun kami dalam keterbatasan untuk bertatap muka, tetapi kami dapat bersekutu lewat virtual, lewat online. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk sarana yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama tetap bisa bersekutu dalam kasih-Mu. Kami mau menyerahkan diri tatkala kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, terutama juga untuk hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan pakai menjadi alat berkat. Bersabdalah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian, satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau dengar dan tidakkah kau tahu Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Ketika semuanya berjalan baik, kesehatan kita baik, keuangan kita cukup bahkan berlimpah, hubungan dengan anggota keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, semuanya baik. Biasanya kita cenderung untuk memuji Allah dan dengan mudahnya kita mengucapkan syukur kepadanya. Namun jika salah satu saja dalam hidup kita ada hal-hal yang kita anggap buruk, kita bagaikan badai yang menerpa hidup kita. Kita mulai gelisah, kita ragu, kita cemas, kita khawatir, kita bertanya-tanya, Allah, apakah Engkau melihat pergumulan yang aku alami? Kita seringkali bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau tidak meninggalkan aku? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Saya percaya sekali kalau masalah ada dalam kehidupan kita, seringkali kita merasakan Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Allah sebetulnya, saudara sekalian, Allah yang maha hadir dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Namun seringkali kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kita sering merasa bahwa Allah absen, Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita senang mempelajari tentang hukum-hukum Allah, tentang Allah, kita membicarakan tentang Allah, kita mengatakan kita dekat dengan Allah, tetapi seringkali itu hanya sebagai doktrin, hanya sebagai teori, tetapi tidak sebagai bagian dalam kehidupan kita. Dalam realita kita seringkali seperti Yakub. Yakub dalam pergumulannya, dia mengatakan seperti ini. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku
tidak mengetahuinya. Secara teori dia tahu Allah ada, tetapi dalam kenyataannya dia tidak merasa bahwa Allah ada dalam hidupnya. Atau seperti Ayub, dia merasa Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Dia mengatakan dalam Ayub pasal 23 ayat 8 dan 9, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini kenyataan, saudara sekalian. Kita seringkali di tengah-tengah pergumulan kita merasakan bahwa Tuhan tidak lagi hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Kenapa, saudara sekalian? Ada 3 alasan yang saya ingin katakan. Yang pertama, ada sesuatu yang menutup mata kita. Itu persis seperti murid-murid Tuhan yang berjalan menuju Emmaus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 15 dan 16 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Jadi saudara sekalian, dalam hidup kita seringkali kita hanya melihat masalah-masalah ada di depan kita, sehingga kita tidak melihat bahwa Allah itu sebetulnya Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Seringkali kita memiliki kehidupan yang seperti ini, kita merasakan bahwa Allah adalah Allah yang jauh daripada kehidupan kita. Kita merasakan bahwa Allah tidak lagi peduli kepada kita. Mata kita tertutup dengan air mata. Hati kita tertutup dengan keluh kesah, sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita memiliki konsep yang keliru tentang kehadiran Allah. Itu sebabnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang punya konsep yang keliru tentang kehadiran Allah, sehingga dia tidak merasakan bahwa Allah hadir. Banyak orang beranggap kalau Allah hadir, maka tidak ada masalah dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, kalau Allah hadir, maka berkaitan dengan berkat. Baik berkat kekayaan, kesembuhan, kesehatan, kelancaran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tatkala kita mengalami kesulitan, persoalan kita, semakin banyak kita merasakan Allah tidak menyertai kita. Tetapi sesungguhnya, saudara sekalian, kehadiran Tuhan lebih dari sekedar hal yang bersifat jasmani. Karena kehadiran Tuhan itu bersifat rohani. Adanya sukacita, adanya damai sejahtera dalam hidup kita, adanya hidup baru, adanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus sadar, saudara sekalian, Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang getir sekalipun. Saudara sekalian, bukan dengan ukuran dengan berkat, atau bukan dengan ukuran kesehatan kita, tetapi Allah selalu menyertai kita. Selalu kita ingat Mazmur 23, saudara sekalian. Bagaimana pengalaman Daud, bukan hanya di air yang tenang, bukan hanya di rumput yang hijau Allah hadir, tetapi juga di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, dalam lembah kekelaman yang luar biasa, Allah tetap hadir menyertai pemazmur. Saudara sekalian, memang Allah tidak pernah berjanji hidup kita akan selalu lancar, kita jalanan datar, langit selalu biru, tetapi Allah selalu berjanji yang namanya penyertaan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kenapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Karena kita sudah terbiasa tidak merasakan hadirat Tuhan. Ini masalahnya apa? Masalahnya karena selama ini hubungan kita dengan Tuhan terlalu jauh. Kita tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak lagi kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Tidak lagi kita mendengarkan firman Tuhan lewat Alkitab. Sehingga kita terlalu jauh hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengalami kekosongan, kita mengalami kekeringan,
Kita mengalami titik nadir yang begitu parah, saudara sekali, di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak merasakan lagi yang namanya kehadiran Tuhan. Ini dialami oleh bangsa Israel di zaman Yesaya, saudara sekalian. Mereka mengalami hal-hal seperti ini. Karena mereka sudah mengalami pergumulan, mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka merasa Tuhan begitu jauh dan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Sampai mereka mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya, saudara sekalian, dia merasakan bahwa Allah tidak lagi memperhatikan hidup mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan hak mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Saudara sekalian, selama ini mereka telah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan lewat Nabi Yesaya mengingatkan tentang keberadaan Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan hadir dalam umatnya. Dalam pembacaan Yesaya 40, saudara sekalian, kita melihat dampak daripada kehadiran Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara sekalian, kehadiran Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Kita melihat umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan terpuruk. Mereka dalam pembuangan. Tatkala Tuhan berfirman kepada mereka, itulah harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Selama ini mereka telah meninggalkan Tuhan, tapi kehadiran Tuhan, saudara sekalian, ingin kembali mengingatkan mereka ada harapan yang baru. Hal yang kedua, saudara sekalian, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Umat Israel pada masa pembuangan merasa Allah tidak memperhatikan mereka. Mereka dalam kondisi yang lesu secara rohani. Mereka merasakan kelelahan yang luar biasa. Mereka merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi Yesaya tampil melalui firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Di dalam ayat 29 dikatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, letih lesu, dan Dia memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara sekalian, kita melihat ini merupakan satu tantangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau mereka mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ada kesegaran yang baru yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 23, Daud dalam hidupnya berulang kali mengalami kesulitan, persoalan, tetapi dia juga mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Kenapa, saudara sekalian? Karena ada kekuatan daripada Tuhan yang hadir dalam hidupnya, sehingga dia sanggup menghadapi persoalan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kehadiran Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Yang diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehadiran Tuhan tidak hanya memberikan pengharapan, tidak hanya memberikan kekuatan yang baru, tetapi juga memberikan kehidupan yang baru yang digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang. Saudara sekalian, apa maksudnya Raja Wali yang naik terbang? Kita melihat, saudara sekalian, Raja Wali adalah burung yang memiliki umur yang panjang. Dia punya tatapan mata yang luar biasa, bisa menjangkau, mencari mangsa dari ketinggian. Dia binatang yang luar biasa, dapat terbang di tengah-tengah badai. Sekalipun badai sudah sekali ada, dia mampu terbang lebih tinggi lagi. Itulah kekuatan Raja Wali. Sudah sekalian, ada orang yang mengatakan Raja Wali itu bisa berumur 70 tahun. Dia bisa mencapai umur yang 70 tahun.
Tetapi asal dia mau memperbaiki atau memperbarui hidupnya. Tatkala dia umur 40 tahun, saudara sekalian, itu masuk periode yang pertama. Kalau dia mau merestorasi dirinya, memperbaiki hidupnya, maka dia akan mengalami umur yang panjang. Tetapi kalau dia tidak mau memperbaiki hidupnya, maka dia hanya sampai umur 40 tahun saja. Kenapa, saudara sekalian? Karena waktu itu paruhnya panjang. Yang kedua, dia punya bulu yang lebat. Dan yang ketiga, dia punya kuku yang makin besar. Kalau paruhnya makin panjang, makin bengkok, saudara sekalian, dia tidak mungkin bisa mematuk makanan lagi atau makan makanan dengan baik, saudara sekalian, sebab paruhnya begitu panjang. Yang kedua, kalau kukunya begitu panjang, dia tidak mungkin dapat pegang dengan kuat, saudara sekalian. Dan kalau bulunya bertambah tebal, maka dia tidak mungkin dapat terbang tinggi lagi dan dapat leluasa seperti dulu itu lagi. Itulah sebabnya pada waktu dia berusia 40 tahun, maka dia harus menyendiri ke tempat yang sepi. Di sana dia harus menyendiri, membuat tempat yang aman bagi dirinya untuk merestorasi, untuk memperbaiki kehidupannya, supaya dia dapat memperpanjang umurnya. Apa yang dilakukan, saudara sekalian? Yang pertama itu adalah dia paruhnya yang bengkok itu dia harus hancurkan ke dinding-dinding gunung itu supaya hancur, baru kemudian muncul yang baru lagi. Tatkala paruhnya itu telah rusak, dia muncul paruh yang baru. Lalu yang kedua, saudara sekalian, setelah itu dia mencabut kukunya. Maka setelah kukunya sekian panjang, dicabutnya, dan kemudian tumbuh kuku yang baru lagi. Baru kemudian paruhnya sudah baru, kukunya sudah baru, baru dia mencabuti bulu-bulunya semuanya. Sampai kemudian muncul bulu-bulu yang baru lagi. Tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan. Setelah itu dia dapat terbang lagi seperti seekor Raja Wali yang muda. Ini luar biasa. Nah, saudara sekalian, kehidupan Raja Wali dikatakan seperti itu sampai ada orang yang memperhatikannya. Pada masa-masa pandemi ini adalah masa-masa kita berdiam diri. Kita selalu ada di rumah, marilah kita terus memperbarui hidup kita. Memperbarui rohani kita, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami pembaruan hidup. Kita mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh berbicara kepada kita masing-masing. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita yang getir. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah memberikan kita pengharapan. Allah memberikan kita kekuatan yang baru, tetapi Allah juga memberikan kita hidup yang baru. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita meminta kepada Bapak Ibu sekalian nanti persembahan itu dikumpulkan, mungkin bisa dalam amplop. Nanti setelah ada persekutuan onsite atau tatap muka, kita akan membawa ke gereja. Demikian pengumuman sedikit mengenai persembahan hari ini. Kita akan menyampaikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari pujian Tiap Langkahku.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kembali kami memuji menyembah-Mu Tuhan atas ibadah yang telah berlangsung sebegini jauh. Kami telah terberkati Tuhan oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, telah dikuatkan. Kami Tuhan, Engkau beri kesempatan juga mengumpulkan persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu atas kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan Engkau berkati dan dapat dipakai untuk keperluan pelayanan di gereja kami di Harapan Indah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Akan disampaikan Bapak Ibu pengumuman dari Ketua kita, Ibu Holi. Salam. Selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kita bertemu lagi ya. Apa kabarnya Oma Opa? Selama ini kita sudah berbulan-bulan tidak jumpa. Kami sebagai pengurus Komisi Usia Indah mengharapkan Oma Opa sehat selalu. Itulah yang menjadi doa kami setiap hari. Dan pertama-tama kami juga mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai persekutuan. Walaupun tidak di gereja, tapi secara online kita bisa berjumpa, kita bisa mengikuti acara demi acara yang diadakan oleh gereja. Kiranya Bapak Ibu bisa mengikutinya semua. Dan saya sebagai Ketua dari Komisi Usia Indah akan memberikan pengumuman. Mulai bulan Agustus dan seterusnya, setiap awal bulan akan diadakan persekutuan online. Kami mengharapkan semua anggota Usia Indah bisa mengikutinya setiap jam 3 sore. Yang kedua,
Sedikit hari lagi pengurus Usia Indah akan melawat bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, tapi tidak dengan cara datang ke rumah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara video call. Ya, kalau omah opa belum bisa minta diajarkan kepada cucu, kepada anak atau mantu ya. Dan yang berikut, pelantikan dari pengurus Komisi Usia Indah akan diadakan tanggal 9 Agustus, hanya diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara saja. Untuk yang lainnya otomatis ya menjadi pengurus Komisi Usia Indah. Harap maklum karena keadaan yang kurang mengizinkan. Mengenai ulang tahun, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan semangat. Jangan lupa happy ya Bapak Ibu, karena dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah mengirimkan Pak Rudi, Pak Wi, Bu Lucy, dan Pak Haryanto, juga saudara-saudara kita sekalian, untuk terjadinya persekutuan Komisi Usia Indah ini. Puji Tuhan, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Pendeta Haryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh menguatkan hati. Biarlah menjadi berkat bagi setiap pendengarnya. Terima kasih. Salam kangen, sampai jumpa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami merasakan Engkau jauh, Engkau tidak hadir, Engkau tidak lagi peduli kepada kami, padahal tidak demikian. Dan kami tahu Tuhan selalu Engkau memberikan kami pengharapan dan kekuatan yang baru dan hidup yang baru. Biarlah pada masa-masa pandemi ini, sekalipun kami selalu ada di rumah, tetapi biarlah hati kami hanya terarah kepada Tuhan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus-menerus diperbarui oleh Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru menghadapi kesulitan hidup ini. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan online pada hari ini. Berkati ya Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kami. Berkati akan kesehatan kami masing-masing, agar kami juga senantiasa diberkati dengan tubuh yang sehat. Terutama ya Tuhan, biarlah kami tetap membangun relasi dengan teman-teman Usia Indah kami. Kami boleh saling menyapa, saling mendoakan, saling menopang, saling menghibur dan menguatkan. Dan pakailah kami menjadi alat berkat Tuhan. Berkati pengurus Usia Indah ya Tuhan, dan Tuhan yang boleh memakai menjadi alat berkat. Kami mengingat anggota jemaat-Mu, anggota Usia Indah, opa oma yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, menghibur, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau anak-anak-Mu sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya ya Tuhan, demikian juga yang mengalami kesulitan di dalam keharmonisan hidup rumah tangga, kami juga mohon Tuhan yang boleh menolongnya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan yang terus-menerus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan diri dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami.
Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, di dalam surga, puji terima kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari